Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kali ini pada mata kuliah statistik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Evi Amelia, Ii Sugihartini, Nadia Hafsah Fauzia, dan Sipa Nurfadilah. Di sini kami akan memaparkan mengenai analisis varian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian analisis varians. ANAVA atau ANOVA adalah sinonim dari analisis varians, terjemahan dari Analysis of Variance, sehingga banyak orang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. Analisis varians atau ANAVA ini adalah teknik analisis statistika yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir R.A. Fisher, Kennedy, dan Bush pada tahun 1985. ANAVA dapat juga dipahami sebagai perluasan dari uji T, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan 2 buah rata-rata populasi, namun dapat juga untuk menguji perbedaan 3 buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Jika kita menguji hipotesis nol bahwa rata-rata 2 buah kelompok tidak berbeda, teknik ANAVA dan uji T atau uji dua pihak ini akan menghasilkan kesimpulan yang sama, baik keduanya akan menolak ataupun menerima hipotesis nol. Dalam hal ini, statistik F pada derajat kebebasan 1 dan NK akan sama dengan kuadrat dari statistik T. ANAVA digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Pembilang pada rumus variansi tidak lain adalah jumlah kuadrat skor simpangan dari rata-ratanya, yang secara sederhana dapat ditulis sebagai sigma X1 minus populasi kuadrat. Istilah jumlah kuadrat skor simpangan sering disebut jumlah kuadrat. Jika jumlah kuadrat tersebut dibagi dengan N atau N1, maka akan diperoleh rata-rata kuadrat yang tidak lain dari variansi suatu distribusi. Rumus untuk menentukan variansi sampel yaitu S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 Y1 minus Y kuadrat per N minus 1. Seandainya kita mempunyai suatu populasi yang memiliki variansi sigma kuadrat dan rata-rata U atau populasi, dari populasi tersebut misalkan diambil 3 buah sampel secara independen, masing-masing dengan N1, N2, dan N3. Dari setiap sampel tersebut dapat ditentukan rata-rata dan variansinya, sehingga akan diperoleh 3 buah rata-rata dan variansi sampel yang masing-masing merupakan statistik atau penaksir yang tidak bisa bagi parameternya. Dikatakan demikian karena dalam jumlah sampel yang tak hingga, rata-rata dari rata-rata sampel akan sama dengan rata-rata populasi, dan rata-rata dari variansi sampel juga akan sama dengan variansi populasi atau sigma kuadrat. Baik, untuk selanjutnya mengenai jenis-jenis analisis varians. Analisis varians terbagi menjadi 2. Yang pertama ada analisis varians satu arah atau one way ANAVA. Yang kedua analisis varians 2 arah atau two ways ANAVA. Yang pertama ada analisis varians satu arah atau one way ANAVA. Dinamakan analisis varians satu arah karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Dari tiap populasi secara independen kita ambil sebuah sampel secara acak yang berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya berukuran NK dari populasi ke K. Data sampel akan dinyatakan dengan YIJ yang berarti data ke J dalam sampel yang diambil dari populasi ke I.
Tujuan dari uji ANOVA satu jalur ini adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya, dari signifikansi hasil penelitian, jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. Langkah-langkah ANOVA satu arah. 1. Sebelum ANOVA dihitung, asumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Yang kedua, buatlah hipotesis dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, buatlah hipotesis HA dan HO dalam bentuk statistik. Yang keempat, buatlah daftar statistik induk. Yang kelima, hitunglah jumlah kuadrat antar grup atau dituliskan dengan rumus JKA dengan rumus JKA sama dengan sigma X AI kuadrat per N AI minus sigma X tau kuadrat per N sama dengan sigma X AI kuadrat per N A1 ditambah sigma X A2 kuadrat per NA2 dan sigma X A3 kuadrat per NA3 minus sigma X tau kuadrat per N. Yang keenam, hitunglah derajat bebas antar grup dengan rumus DBA sama dengan A minus 1. Yang ketujuh, hitunglah kudrat rata antar grup atau ditulis dengan rumus KRA dengan rumus KRA sama dengan JKA per DBA. Yang kedelapan, hitunglah jumlah kuadrat dalam antar grup dengan rumus JKD sama dengan sigma X tau kuadrat minus sigma X AI kuadrat per NAI. Yang kesembilan, hitunglah derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N minus A. Yang kesepuluh, hitunglah kuadrat rata dalam antar grup atau KRD sama dengan JKD per DBD. Yang kesebelas, carilah F hitung dengan rumus F hitung KRA per KRD. Yang ke-12, tentukan taraf signifikansinya. Misalnya, alfa sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 0,01. Yang ke-13, cari F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F1 minus alfa kali DBA DBD. Yang ke-14, buat tabel ringkasan ANOVA seperti yang teman-teman lihat dalam tampilan layar ini. Dan yang ke-15, tentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak 0 berarti signifikan dan konsultasikan antara F hitung dengan F tabel kemudian bandingkan. Yang terakhir, buatlah kesimpulan. Masuk ke contoh soal di analisis varian satu arah. Di sini seseorang ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah statistik antara mahasiswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. Data diambil dari nilai UTS sebagai berikut. Tugas belajar atau A1 ada 11 orang, izin belajar atau A2 ada 12 orang, yang ketiga ada umum atau A3 ada 12 orang. Lalu buktikan apakah ada perbedaan atau tidak. Untuk langkah penyelesaiannya, 1. Diasumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Yang kedua,
Hipotesis H1 dan H1 dalam bentuk kalimat, yaitu HA sama dengan terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. HA sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Dan yang ketiga, hipotesis HA dan HO dalam bentuk statistik. HA sama dengan A1 not equal to A2 sama dengan A3, HA sama dengan A1 not equal A2 sama dengan A3, dan seterusnya. Kita bisa sama-sama mengerjakan menggunakan langkah-langkah yang telah kami sampaikan dalam langkah penyelesaian analisis varians satu arah. Selanjutnya ada analisis varians dua arah atau two ways ANOVA. Pengujian ANOVA dua arah mempunyai beberapa asumsi, diantaranya: satu, populasi yang diuji berdistribusi normal; yang kedua, variansi atau ragam dan populasi yang diuji sama; dan yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada pembahasan kali ini dititik beratkan pada pengujian ANOVA dua arah, yaitu pengujian ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria. Setiap kriteria dalam pengujian ANOVA mempunyai label. Tujuan dan pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. ANOVA dua arah ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa berupa perlakuan lain yang sudah terkondisikan. Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan, sehingga keragaman antar kelompok sangat besar tetapi kecil dalam kelompoknya sendiri. Misal, seorang guru menguji apakah ada pengaruh antara jenis media belajar yang digunakan pada tingkat penguasaan siswa terhadap materi. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Dalam analisis varians dua arah, di sini cara penghitungannya ada dua. Yang pertama ada tanpa interaksi dan yang kedua ada dengan interaksi. Di sini kita akan membahas dulu mengenai ANOVA dua arah tanpa interaksi. Menurut M. Iqbal Hasan pada tahun 2003, pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Di sini teman-teman bisa kita lihat ada tabel ringkasan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Ada sumber varians, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan ada FO. Ada juga rata-rata baris, rata-rata kolom, error, dan total. Untuk baris, di sini dirumuskan dengan V1 sama dengan B minus 1 dan V2 sama dengan K minus 1 kali B minus 1. Dan untuk kolom V1 sama dengan K minus 1 dan V2 sama dengan K minus 1 kali B minus 1. Dan untuk selanjutnya teman-teman kita bisa belajar memecahkannya mengenai langkah-langkah yang kami lampirkan. Dan yang terakhir ada ANOVA dua arah dengan interaksi. Pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Dan di sini juga kita bisa melihat ada tabel ringkasan ANOVA dua arah dengan interaksi.
Ada sumber varians, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan FO. Di sumber varians kita bisa melihat di sini ada rata-rata baris, rata-rata kolom, interaksi, error, dan total. Bisa kita bedakan jika tadi di tanpa interaksi tidak ada interaksi. Dan di sini dalam ANAVA 2 arah dengan interaksi seperti yang sudah dijelaskan di atas, interaksinya pun diperhitungkan. Baik teman-teman, alhamdulillah pemaparan mengenai analisis varians baik varians satu arah dan varians dua arah telah kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti untuk pengerjaan dan pemecahan masalah mengenai analisis varians kita bisa lakukan bersama-sama dengan bimbingan ibu dosen kita. Dan untuk selanjutnya kita lakukan sesi diskusi. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.